Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sel dan mikroskop. Kalian tentu masih ingat kan bahwa sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Meskipun ukurannya yang sangat kecil, tetapi ternyata sel juga masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian ini terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda yang menyusun sel. Bagian-bagian dari sel itu disebut dengan organel sel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkuk soto, inti sel seperti telur yang ada di mangkuk pada gambar tersebut. Sitoplasma adalah kuah soto, sementara membran sel adalah mangkuk. Sahabat sains, pernahkah kalian mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian? Adakah ciri-ciri yang membedakan antara tumbuhan dan hewan? Apakah perbedaan tersebut dikarenakan sel mereka yang berbeda ya? Coba kalian perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, coba kita analisis bersama dengan mengisi tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan berikut ini. Jika kita amati, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kita beri tanda centang ya pada kolom sel tumbuhan. Selanjutnya, sel membran. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sel membran? Ya, keduanya sama-sama memiliki sel membran. Kemudian, nukleus. Berdasarkan gambar tersebut, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki nukleus atau inti sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria juga dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu vakuola. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Bagaimana dengan kloroplas? Kloroplas juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Yang terakhir, sitoplasma. Sitoplasma ini dimiliki baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, sahabat sains, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa ternyata organel pada sel hewan berbeda dengan organel pada sel tumbuhan. Organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu vakuola, dinding sel, dan kloroplas. Setelah mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sekarang kita bahas satu persatu yuk organel sel beserta fungsinya. Yang pertama ada sel membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Membran sel juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti halnya hewan. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Sel tidak memiliki otak, tapi memiliki sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Nah, inilah yang dinamakan dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian, mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan maupun sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel.
Yang selanjutnya ada vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan, karena vakuola pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Kemudian yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Ibarat semangkuk sup, sitoplasma adalah kuah dari sayur sup tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.